Assalamualaikum, hai. Di sini saya dapat banyak sekali pelajaran yang baru. Terus untuk bapak-bapak di sini juga ngerangkul dan aktif untuk ayo sini belajar sama saya gitu. Jadi saya dapat banyak, saya juga senang. Dan untuk dukanya kurang sih waktunya, soalnya cuma 2 bulan 2 hari. Saya pengennya lebih banyak daripada itu. Ucapkan banyak terima kasih untuk ke Pak Masyuri, kemudian Pak Rahmat, Pak Freddy, Pak Adi, Pak Adib, Pak Yanto, atas semua buat ilmu yang sudah kami terima sama ini. Jujur saya lebih ngerasa banyak belajar di sini daripada di kampus, dan juga di sini juga bisa santai gitu, tidak terlalu tegang. Mungkin senioritasnya itu nggak ada lah istilahnya kayak gitu. Kesan saya kerja praktek di sini yang pertama, saya senang sih Pak, karena saya dapat ilmu yang banyak dari tempat ini daripada di kampus. Terus habis itu cara ngajar, cara bapak-bapak di sini, staf-staf di sini membina kita semua itu sabar, terus secara pelan-pelan, runtut gitu. Jadi kita mudah mengerti apa yang disampaikan sama pegawai di sini gitu. Sampai itu untuk keluhannya atau selanjutnya itu mungkin kurang banyak kali waktunya ya Pak, karena kami senang belajar, jadi pengennya lebih banyak waktu buat kerja di sini gitu Pak. Kalau dari saya gitu aja sih. Kalau dosen pembimbing saya pernah bilang pas awal-awal masuk, pertama kali perkenalan sama dia bilang ke saya, pesan dari awal, apapun masalah yang dihadapin sama kita saat ngajar laporan ataupun pas di kerja praktek itu, jangan pernah lari dari masalah. Jadi apapun masalahnya kasih tahu dosen pembimbingnya. Siapa tahu dosen pembimbing itu bisa ngasih masukan ke kita harus apa, karena pada saat itu paling kita tuh kayak susah berpikir gitu loh, harus apa, karena kita gak ngerti gitu. Habis itu tanya, jangan malu bertanya sama pembimbing di lapangan itu sendiri gitu. Dari saya gitu. Jadi saya nggak pernah absen dari asistensi, karena saya nggak, kalau misalnya saya nggak menghadapi itu, suatu saat pasti akan dihadapi lagi gitu. Dari saya gitu. Bener yang dikatain Bani tadi. Terus juga kalau misalnya kalian miliki kesulitan buat nyari judulnya, wah apa nih judulnya, udah searching sana sini tapi masih belum ketemu. Bener tadi kata Bani, tanya ke dosen kalian, karena dosen itu bisa juga sebagai bantuin kalian gitu loh. Jadi kayak daripada kalian pusing sendiri gitu, mungkin nggak ada salahnya untuk nge-reach out lebih dahulu ke dosen kalian. Terus dia juga masalah revisi, ini kan ada ya masalah dosen yang sangat detail, bahkan besar kecil hurufnya aja itu pun diperhatiin. Menurut saya itu revisi itu penting, jadi kita tahu di mana letak salah kita, di mana letak kurangnya kita di mana, terus cara mengembangin kerangka berpikir kita itu seperti apa gitu. Jadi jangan pernah kayak ngerasa let down gitu, kayak sedih, frustasi, aduh revisian gue banyak nih. Itu nggak masalah, kayak semua orang kan butuh proses untuk mencapai akhir gitu kan. Dan juga dosen itu secara tidak langsung itu membantu kita untuk menguatkan mental kita untuk di masa depan gitu. Misalnya kita ada proyek sendiri gitu, jadi kita nggak perlu pusing gitu, nggak perlu kayak cemas berlebihan gitu kalau ada suatu saat hal yang sama seperti itu. Jadi saya seperti itu. Untuk dari saya, adik-adik pokoknya harus selalu asistensi, walaupun progresnya cuma sedikit, udah nggak apa-apa, jangan takut, asistensi terus aja, karena dari situ pasti bakal diarahin ini gini lagi, ini ada itu lagi. Jadi saya Cita-cita saya, karena saya ngambil jurusan selektor, pasti yang saya
utamakan pengen jadi arsitek sih Pak. Apalagi setelah kerja praktek di sini saya lebih kenal mendalam mengenai proyek sekolah, jadi saya pengen punya suatu saat nanti saya pengen punya proyek sekolah juga mungkin bareng teman-teman yang pernah KP di sini juga gitu Pak. Dari saya itu aja sih. Kalau ditanya setelah lulus mau jadi apa, saya pasti pengen jadi arsitek. Amin suatu saat nanti. Cita-cita saya itu menjadi arsitek yang bisa membangun bangunan green building untuk mengurangi tingkat gas emisi yang ada di dunia, itu cita saya. Dan juga saya sangat tertarik terhadap arsitektur tersebut. Dan mungkin suatu saat 10 atau 15 tahun ke depan saya punya rezeki untuk membuka kantor firma sendiri bersama mereka mungkin di sini. Ya, itu saja. Untuk cita-cita saya setelah lulus, saya pastinya ingin menjadi arsitek. Saya ingin membangun, ada satu impian yang saya punya, saya ingin bisa membangun rumah sakit hewan, karena saya sendiri suka hewan. Dan saya juga mudah-mudahan bisa membangun biro yang bisa mengajarkan nanti anak-anak yang baru, misalkan dari mengajar software, terus tips dan triknya, seperti itu. Bangunan yang menarik itu adalah Masjid Al-Irsyad yang di Bandung. Yaitu masjidnya cuma bentuk kotak, simple, habis itu di pinggirannya tuh ada air, jadi tuh air itu tuh sebagai pendingin ruangannya gitu. Dan dia juga nggak ada kubah, jadi itu kan biasanya masjid identik dengan kubah, tapi dia tuh nggak ada. Jadi itu yang membuat saya tertarik, karena dia tuh beda dari masjid-masjid yang lain. Kalau dari saya, sejauh saya berkelana itu masjid raya Sumatera Barat masih menjadi masjid favorit buat dikunjungi sih. Karena kenapa? Pertama dari rumah tradisional Sumatera Barat itu diambil dari situ referensinya, kemudian bisa diolah menjadi masjid yang lebih modern tapi tanpa meninggalkan unsur lokalnya gitu. Jadi di situ bisa mendukung environment lingkungannya lebih menyatu gitu. Kalau dari saya gitu. Kalau saya pribadi itu bangunan yang jujur yang bikin saya wow itu ada namanya Jati Lounge and Joglo Bungalau, itu ada di Malang, karyanya Min DS Design. Itu tuh konsepnya Javanese kontemporer, dia atapnya itu full dari rumah joglo, sementara kayak fasad bangunannya itu dia bentuknya modern gitu. Itu jujur saya sangat tertarik terhadap perpaduan antara tradisional dan modernnya itu. Dan juga itu konsepnya itu ruangnya terbuka gitu, jadi antara satu ruang dengan ruang yang lain itu menyatu, jadi kesannya tuh sejuk dan juga luas gitu. Mungkin yang tertarik dengan arsitektur kombinasi seperti itu bisa dicek ya. Kalau dari saya sendiri, penyemangat terbesar saya dua orang ini. Jujur saya anak rantau, saya ngekos sendiri di sini. Yang melihat saya sedih, marah, frustasi itu mereka berdua. Jadi mereka tahu susah bangunnya saya seperti apa. Dan juga misalnya mama saya juga, itu yang kedua itu mama saya, orang tua saya, keluarga. Mereka juga walaupun jauh tapi mereka juga ngasih support gitu. Walaupun nggak bisa secara langsung tapi bisa lewat telepon atau WhatsAppan atau apa. Pasti diri saya sendiri. Karena saya yang jalanin, dan juga teman-teman saya yang saling support, ayo magang, ayo gitu. Dan untuk dari keluarga juga mama saya dan papa saya yang udah menyediain fasilitas supaya saya bisa ke tempat magang ini. Kalau dari saya, diri saya sendiri tentu aja sama mereka berdua. Ini kalau nggak ada mereka berdua saya juga Kita tiga sejoli. Sama kakak-kakak tingkat yang udah bantu kita kesini sih, kayak ayo segera selesaikan gitu, karena di tempat magang masih banyak ilmunya gitu, manfaatin dengan benar gitu. Kalau
Mungkin sedikit tambahan, self love itu penting guys, tolong tidur walaupun itu cuma 3 atau 4 jam, tolong tidur, jangan begadang. Tugas bisa diakhiri selesai nanti, tapi kesehatan kalian itu paling penting. Oke, Untuk adik-adik kelas, menurut saya magang itu penting. Jadi mulailah dari sekarang untuk cari tempat magang, karena supaya tahu kok dunia kerja itu beda dengan dunia kuliah. Kalau kuliah kan kita belajar cuma teori aja, sebentar sama nggak menyeluruh gitu kan yang kayak dunia kerja. Jadi saya saranin mulai dari sekarang untuk cari tempat magang dan semangat. Untuk adik-adik tingkat yang akan melaksanakan kerja praktek, bagi saya kerja praktek itu penting, apalagi buat kalian juga nantinya, karena pada saat kerja praktek kita benar-benar merasakan apa itu proses kerja dalam bidang konstruksi. Kita juga bisa melihat secara langsung bagaimana prosesnya, terus apa masalah yang dihadapin gitu, tidak cuma dipelajari melalui buku ataupun yang diberi asupan dari dosen aja. Dari saya sih gitu aja. untuk adik-adik kelas yang berencana untuk masuk ARSI atau memang sudah mulai masuk ARSI, magang itu sangat penting. Sebagai mahasiswa tingkat akhir itu penting banget. Kalau bisa kalian mulainya dari awal, karena juga kalau di kampus kita hanya belajar teorinya, sementara kalau di tempat magang kita bisa praktekin langsung, kita bisa melihat proses pembangunannya seperti apa, cara membuat gambar kerjanya seperti apa, dan juga yang lain-lain. Jujur banyak banget deh pokoknya yang bisa dipelajari di tempat magang, dan juga suasana kampus dan suasana di kantor itu sangat berbeda. Jadi kalian saat magang kalian bisa ngerasain gimana sih rasanya jadi orang kantoran itu seperti apa gitu. Oke, untuk adik-adik semangat. Saya pernah baca suatu quote yang bunyinya kayak gini, sukses itu petualangan bukan tempat tujuan. Artinya apa? Kalau kita berpetualang itu kita belum tahu kondisinya tuh seperti apa, jamnya itu sampai jam berapa, terus halangannya itu ada apa aja. Sementara kalau di tempat tujuan itu tuh kita udah tahu gitu loh, jaraknya itu seperti berapa, perlu waktu berapa lama, hambatannya apa aja. Nah sama kayak kita hidup kayak gitu, kita hidup tuh kan kita nggak bisa baca masa depan ya, jadi kita nggak tahu apa yang ada di masa depan. Jadi enjoy aja, biarkan mengalir. Kalau buat kesalahan it's okay, semua orang juga buat kesalahan. Terus gitu, jangan sedih karena tertinggal sama orang lain gitu, sayangin diri kalian juga, itu penting. Dan juga untuk arsitek, calon-calon arsitek di luar sana, saya punya satu quote ya yang punya gini, orang arsitek itu harus memikirkan desain itu dari 10 tahun ke belakang, masa kini, dan 10 tahun ke depan. Artinya apa? Kita arsitek itu jangan hanya berpacu kepada masa depan, tapi kita harus mengambil juga pelajaran yang dari masa lalu itu dan mengaplikasikannya ke desain kita. Karena bangunan yang bisa berkamuflase, maksudnya tuh bercampur ke sekelilingnya itu penting. Jangan kalian tiba-tiba pengen buat bangunan yang wah futuristik banget nih, tapi itu nggak sesuai dengan keadaan sekelilingnya gitu. Dan juga nilai kebudayaannya itu nggak ada, karena nilai kebudayaan itu dalam arsitek itu penting gitu. Karena kita harus belajar banyak tentang kebudayaan, itu penting juga ya. Yang penting bener, sayangin diri kalian dulu, tidur yang cukup, makan, jangan lupa minum. Oke, bye. Kalau dari saya, nah ini prinsip hidup saya secara general ya. Kalau yang pertama itu jangan ninggalin sholat. Sebagai mahasiswa arsitektur yang udah tingkat akhir, saya sadar kalau kita tuh jangan pernah mendahulukan tugas daripada sholat. Jadi kita harus sholat dulu, soalnya dari situ kita bisa lebih tenang atau enggak bisa lebih gampang buat mikir gitu. Jangan lari dari Tuhan. Sama habis itu gak apa-apa kalau kita slow down gitu. Apapun progresnya itu proses kita untuk menjadi diri kita yang lebih baik lagi. Terus jangan terlalu berpaku sama orang-orang di luar sana. Kalian tuh harus butuh
panutan daripada musuh. Butuh panutan sama siapa sih apa sih target kalian gitu, untuk diri kalian sendiri bukan buat orang lain. Kalau dari saya gitu. Untuk prinsip hidup saya, hidup itu adalah tentang keseimbangan. Jadi apapun yang kita lakuin nggak boleh berlebihan, juga nggak boleh terlalu kurang. Aspek apapun itu, mau dunia, mau agama, pokoknya semua aspek kehidupan harus selalu seimbang. Dan apapun yang masalah yang ada harus selalu dihadapi karena badai pasti berlalu. Itulah guys, sepertinya itu aja yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kita tadi sampaikan itu bisa menginspirasi kalian untuk kedepannya, untuk selama kalian magang ataupun kerja praktek gitu. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys, semangat guys.